Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Fatu Mekah, kemenangan yang dinanti akhirnya tiba. Ka'bah kembali suci, berhala dihancurkan, dan Quraisy mulai menerima Islam. Namun perjuangan belum usai. Belum lama beristirahat, Rasulullah harus menghadapi perang Hunain dan Taif. Di perang Hunain, di mana kesombongan umat Islam hampir membawa kehancuran, dan di perang Taif dengan benteng kokoh dan panah yang menghujani pasukan muslimin. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk dunia, tapi agar Islam tetap menyala hingga kita hari ini bisa mengenal iman dan bersujud dalam damai. Lalu, bagaimana Rasulullah menghadapi tantangan ini? Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Pada keesokan hari, Rasulullah tampil kembali di depan masyarakat Quraisy di Mekah. Setelah memuji dan bertahmid kepada Allah, Rasulullah bersabda, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi Mekah sejak langit dan bumi ini diciptakan. Maka Mekah menjadi haram. Pengharaman Allah itu sampai dengan tiba hari kiamat. Tidak halal orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah atau menebang pohon." Kemudian, apabila ada orang yang mempermasalahkan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah, maka jawablah kepada mereka, "Sebenarnya Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya saja dan tidak kepada yang lainnya. Itu pun hanya untuk saat tertentu saja. Nah, kali ini pengharaman berlaku kembali seperti pada hari kemarin. Oleh karena itu, kepada semua yang hadir di antara kamu berkewajiban menyampaikan perihal ini kepada yang tidak hadir." Dalam riwayat lain disebutkan, tidak mematahkan durinya, tidak membuang buruannya, tidak mengambil barang yang tercecer kecuali yang mengenalinya, dan tanah lapangnya tidak bisa untuk buang air kecil atau air besar. Sayyidina Abbas menyela, "Wahai Rasulullah, kecuali batang idkir, karena itu untuk hamba-hamba dan rumah mereka." Jawab Rasulullah, "Ya, kecuali batang idkir." Peristiwa sebelumnya, Khuza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani La'id untuk membalas dendam atas pembunuhan seorang anggota kabilah mereka. Sehubungan dengan perkara ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian Khuza'ah, hindarkan tanganmu dari pembunuhan. Sebenarnya pembunuhan terlalu banyak, walaupun itu bisa memberi manfaat. Sebelumnya kamu telah membunuh mangsa kamu, dan kini biarlah aku yang membayar ganti ruginya. Akan tetapi, siapapun yang membunuh setelah pemberitahuanku ini, maka keluarganya harus memilih di antara dua pilihan. Bila mereka mau darah, maka darah pembunuhan. Atau bila mereka mau tebusan ganti rugi, maka pampasanlah yang harus dibayar." Dalam riwayat lain, maka berdirilah seorang berketurunan Yaman yang dikenal sebagai Abu Syah menyeru, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah itu untukku." Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayo tuliskanlah untuk Abu Syah."
Setelah selesai semua urusan mengenai pembukaan Mekah yang merupakan tanah air dan tanah tumpah darah Rasulullah, maka beberapa orang Ansor mencurigai sesuatu dan mereka berbisik-bisik di antara mereka. Saat itu muncullah kekhawatiran di kalangan orang Ansor. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada saudara Ansornya, "Apakah menurut kalian Rasulullah akan menetap di Mekah setelah Allah memberi kemenangan?" Orang-orang yang ditanya saling bertatapan sedih. Mereka sungguh tidak ingin hal itu terjadi. Ketika itu Rasulullah sedang berdoa di Safa sambil mengangkat kedua tangannya. Begitu selesai, beliau segera menghampiri kerumunan Ansor dan bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" "Tidak apa-apa, wahai Rasulullah." Namun karena kekhawatiran yang terus membesar, akhirnya mereka menyampaikannya kepada Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, "Aku berlindung kepada Allah. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku adalah tempat mati kalian." Setelah selesai pembukaan Mekah, berkat pertolongan Allah, maka tampaklah kebenaran Islam di mata penduduk Mekah. Dan mereka sudah memastikan bahwa tidak ada jalan lain menuju kejayaan kecuali dengan Islam. Karenanya, mereka semua tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Mereka semua berkumpul untuk membuat pengakuan taat dan setia dalam baiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di Bukit Safa dengan semua yang hadir, sedangkan Umar bin Khattab di samping agak ke bawah dari Rasulullah, memperhatikan siapapun yang hadir di situ. Semua yang datang membuat baiat dengan Rasulullah. Dalam kitab Madarik Tafizil disebutkan, diriwayatkan bahwa setelah Rasulullah selesai menerima baiat kaum laki-laki, Rasulullah meneruskan baiat untuk kaum wanita. Rasulullah duduk di Bukit Safa, sedang Umar bin Khattab duduk di samping Rasulullah membaiat mereka dengan perintah Rasulullah, juga menyampaikan kepada mereka segala sesuatu dari Rasulullah. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan pun datang ke hadapan Rasulullah dengan cara menyamar diri, karena takut Rasulullah akan mengenalinya. Karena Hindun binti Utbah masih ingat tindakan kejamnya terhadap paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku membaiatmu untuk tidak mensyirikan Allah dan sesuatu pun." Tugas ini dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan kata Rasulullah, "Dan jangan kamu mencuri." Maka Hindun menjawab, "Sebenarnya Abu Sufyan seorang yang bakhil. Bila aku ambil sedikit hartanya, dia tidak suka." Menyahut Abu Sufyan, "Apa yang engkau ambil itu halal." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum, karena Rasulullah telah mengenalinya. "Apakah engkau Hindun?" "Ya, wahai Rasulullah." "Maafkanlah aku, wahai Nabiullah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memaafkan Hindun. Dan Rasulullah berkata, "Dan tidak berzina." Lalu Hindun berkata, "Apakah seorang wanita yang merdeka wajar berzina?" Rasulullah menjawab, "Dan tidak sekali-kali membunuh anak-anak mereka." Hindun berkata lagi, "Kami yang memelihara mereka sejak kecil, dan engkaulah yang membunuh mereka setelah dewasa, dan merekalah yang lebih mengetahui hal ini." Karena anaknya Hanzalah bin Abu Sufyan telah terbunuh dalam perang Badar, Sayyidina Umar tertawa hingga dia tertunduk, sedang Rasulullah tersenyum saja. Kata Rasulullah lagi, "Dan tidak juga melakukan perkara-perkara maksiat." Hindun menjawab, "Demi Allah, kerja maksiat itu suatu yang bodoh dan jelek. Sebetulnya apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah perintah yang wajar untuk menjadikan akhlak-akhlak mulia.
Selanjutnya Rasulullah berkata, dan sekali-kali tidak membantah untuk kerja-kerja ma'ruf atau kebaikan. Hindun berkata, demi Allah, kami menghadiri majelis dan di dalam hati kami tidak ada sedikit pun rasa durhaka. Ketika dia pulang ke rumahnya, kemudian dia memecahkan berhala-berhala sambil berkata, kami tertipu oleh engkau. Periode pertama, perjuangan dan peperangan. Periode kedua, bangsa dan kabilah-kabilah Arab berlomba-lomba masuk Islam. Ini merupakan periode terakhir dalam perjalanan hidup Rasulullah yang mempertunjukkan pencapaian-pencapaian hasil usaha dakwahnya. Setelah melalui waktu perjuangan jihad selama 20 tahun, kelelahan, kesengsaraan, peperangan, dan pertarungan yang lelah menumpahkan darah, semua ini telah Rasulullah tempuh. Pembukaan kota Mekah merupakan kemenangan yang sangat berarti yang telah dicapai oleh kaum muslimin sepanjang tahun perjuangan mereka. Suatu kemenangan yang telah mengubah peta dan urusan perjalanan hidup selanjutnya, serta merubah suasana dan kebiasaan bangsa Arab itu sendiri. Pembukaan itu merupakan garis pemisah antara era lama dan era yang akan datang, di mana sebelumnya bangsa Arablah yang menjadi panutan mereka. Penundukan kaum Quraisy di bawah bendera Islam dianggap sebagai penghapusan total terhadap pengaruh dan penyembahan berhala di semenanjung Arab. Periode ini dibagi menjadi dua fase. Penaklukan kota Mekah terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dengan satu pukulan yang menyentak, telah membingungkan seluruh bangsa Arab dan menjadikan seluruh kabilah yang berdekatan terkejut. Mereka tidak berdaya untuk menghalanginya. Oleh karena itu, mereka menyerah. Tidak ada jalan lain selain menerima apa yang terjadi. Akan tetapi, beberapa kabilah yang merasa lebih kuat, ganas dan congkak, seperti suku Hawazin dan Saqif. Dan kemudian beberapa kabilah lain juga mengikutinya, seperti kabilah Nasr, kabilah Jisyam, Sa'ad bin Bakar, dan beberapa individu dari Bani Hilal. Mereka ini dari kelompok Qais Ailan. Kabilah-kabilah ini tidak rela menerima kemenangan Islam. Oleh karena itu, mereka bersepakat untuk bersekutu dengan Malik bin Auf Nasri dan membuat keputusan untuk melawan kaum muslimin. Malik bin Auf sebagai pembesar negerinya memimpin pergerakan untuk memerangi kaum muslimin. Dia membuat keputusan dengan membawa serta semua harta-harta, kaum wanita, dan anak-anak mereka. Kemudian mereka bergerak sampai di Autas, lembah yang terletak di daerah perkampungan Hawazin, berdekatan dengan lembah Hunain. Tetapi lembah Autas bukanlah lembah Hunain. Lembah Hunain terletak berdekatan Zimajas. Jarak lembah Autas ke Mekah adalah 10 batu lebih ke arah Arafah. Ketika Malik bin Auf turun bersama orang banyak di Autas, di antara mereka adalah Duraid bin Samah, seorang yang usianya sudah lanjut dan buta, akan tetapi memiliki pengetahuan tentang peperangan, berani dan berpengalaman. Duraid bertanya, "Di lembah kamu sekarang?" Semua orang menjawab, "Kita sekarang di Autas." Maka kata dia, itu adalah tempat baik untuk kuda-kuda. Dia berpikir bahwa tidak ada peristiwa yang menyedihkan dan tanah lapang tidak diserang. Tetapi apa itu? Aku mendengar suara-suara unta dan teriakan keledai, bahkan kedengaran tangisan anak-anak dan suara kambing. Mereka pun menjawab, sebenarnya Malik bin Auf telah mengerahkan habis-habisan
Bersama-sama prajurit adalah kaum wanita, harta-harta, dan anak-anak mereka. Kemudian dia menemui Malik bin Auf dan menanyakan kenapa semua dibawa. Malik menjawab, "Aku akan menempatkan semua ini di belakang agar setiap tentara tetap bersemangat untuk mempertahankan haknya." Kata Duraid, "Demi Allah, ini adalah tindakan seorang pengembala kambing, bukan tindakan seorang pemimpin bangsa. Apakah orang kalah dapat membawa pulang sesuatu? Walaupun semuanya itu milik kau, tapi tidak memberi faedah apapun kepada seorang pahlawan selain dari pedang dan tombaknya. Seandainya kau kalah, berarti kau telah berbuat sia-sia terhadap keluargamu dan hartamu." Kemudian dia bertanya kepada kabilah-kabilah lain dan pemimpin-pemimpinnya, "Wahai Malik bin Auf, sebenarnya kau belum menyediakan perisai Huazin ke leher-leher kuda-kuda mereka. Ayo letakkan mereka di dalam benteng-benteng negara mereka. Kemudian majulah menghadapi pengikut Muhammad itu dengan kudamu. Bila kemenangan berpihak kepadamu, maka orang-orangmu akan mengikuti di belakangmu. Tapi seandainya kau kalah, maka keluargamu dan hartamu masih selamat." Namun Malik bin Auf enggan mengikuti permintaan Duraid bin Samah dengan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan lakukan. Kau sudah lanjut usia, pemikiranmu pun sudah seperti anak-anak. Demi Allah, Hawazin mesti mengikuti perintahku, atau aku tusukkan pedangku ini ke perutmu hingga keluar dari belakangmu." Sebenarnya Malik bin Auf tidak suka Duraid memainkan peranan yang kelak akan disanjung namanya. Maka jawab seluruh Hawazin, "Ya, kami semua mengikuti arahanmu." Sekali lagi Duraid berkata, "Inilah hari yang belum pernah aku saksikan. Sepertinya aku tidak mau melepas peluang untuk melihat kesudahannya." Kemudian dia bersair, "Seandainya aku masih muda, di medan perang aku maju, medan pertempuran aku bakar, tentara aku pimpin, air mata aku usap. Kini peperangan bagaikan binatang, ke ruang penyembelihan dituntun." Beberapa orang pengintai yang dikirim oleh Malik bin Auf datang kembali kepadanya, memberi laporan dalam keadaan suara menggelegar. Malik bin Auf berkata, "Apa ceritanya?" Maka mereka menjawab, "Kami dapati tentara serba putih di atas belakang kuda-kuda merah dan putih. Kami ketakutan dan inilah laporan kami." Rasulullah telah mendapatkan pemberitahuan tentang pergerakan musuh. Sebagai tindakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abi Hadad Aslami agar dia menyusup ke tengah-tengah musuh dan tinggal di sana untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai mereka. Abu Hadad pun berangkat. Tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, bertepatan dengan hari Sabtu, Rasulullah pun bergerak keluar dari Mekah. Hari itu genap 19 hari Rasulullah memasuki dan berada di Mekah. Rasulullah bergerak dengan kekuatan sebanyak 12.000 tentara Islam. 10.000 adalah mereka yang berangkat bersama Rasulullah ketika pembukaan Mekah. Selebihnya adalah penduduk Mekah. Kebanyakan mereka masih baru menganut agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meminjamkan 100 pasang baju besi dengan kelengkapannya. Sebagai pemegang kendali tanggung jawab Mekah, Rasulullah menunjuk Utab bin Usaid sebagai amirnya. Menjelang petang, seorang prajurit berkuda telah datang menemui Rasulullah dan berkata, "Saya telah naik ke bukit itu dan bukit ini, dan saya tidak melihat kabilah Hawazin.
yang telah bergerak keluar dengan seisi rumah mereka, wanita-wanitanya, unta-untanya, dan harta-hartanya. Rasulullah tersenyum mendengar laporan itu dan berkata, "Itu adalah harta rampasan untuk kaum muslimin besok." Insya Allah di malam itu secara sukarela, Anas bin Abi Mirtad Gonowi telah menawarkan dirinya untuk mengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan mereka ke Hunain, tentara Islam melihat pohon besar menghijau yang dikenal dengan sebutan Zat Anwat. Sudah menjadi adat orang Arab menggantungkan peralatan senjata mereka di situ. Maka kata seorang tentara kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, buatkan untuk kita Zat Anwat, seperti mereka juga mempunyai Zat Anwat." Rasulullah menjawab, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mengapa kamu berkata begitu? Demi Allah, yang nyawa Muhammad di tangannya, kata-katamu itu serupa dengan kata-kata kaum Musa di masa lalu. Jadikanlah untuk kami Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai Tuhan." Dan Musa berkata, "Sesungguhnya kamu ini kaum yang jahil. Sebetulnya inilah tasyabuh. Dan sebenarnya kamu akan mengikuti jalan-jalan orang yang musyrik jahiliyah terdahulu." Ada juga di antara mereka yang berkata congkak, setelah melihat jumlah tentara yang banyak, "Di hari ini kita tidak bisa dikalahkan lagi." Kata-kata ini tidak disukai oleh Rasulullah. Tibalah tentara Islam di Hunain pada malam Selasa, 10 hari terakhir bulan Syawal. Malik bin Auf telah sampai di Hunain terlebih dahulu. Dia telah menyusun taktik tentaranya di lembah Hunain dengan meletakkan kelompok penyerang di sepanjang jalan dan pintu masuk, bahkan di seluruh lereng-lereng Bukit Hunain dan lorong-lorongnya. Dia memberi petunjuk agar mereka memanah tentara Islam apabila mereka muncul di situ. Di penghujung malam, Rasulullah menyusun strategi tentaranya. Rasulullah membagi tentaranya menjadi pasukan-pasukan dan unit-unit. Di awal subuh, mereka berjalan menuju ke lembah Hunain. Ketika tentara Islam turun ke lembah, tiba-tiba mereka dihujani anak panah oleh tentara Malik yang telah lama menunggu di situ. Serentak, unit-unit tentara musuh menyerbu mereka. Tentara Islam pun kalang kabut, mundur ke belakang, lari tunggang langgang. Abu Sufyan lalu berkata, kekalahan mereka ini tidak akan berhenti kecuali mereka mundur hingga pesisir Laut Merah. Dalam keadaan kelam, Kabul Jabilah atau Kildah bin Junaid berteriak, "Hari ini sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi." Rasulullah mengelak ke sebelah kanan sambil berteriak, "Wahai kalian semua, ayo ke sini. Aku adalah Rasulullah. Aku Muhammad ibni Abdillah." Yang tetap bersama Rasulullah dalam keadaan kritis ini hanya beberapa orang dari kaum Muhajirin dan keluarga Rasulullah. Dalam situasi yang sangat kritis ini, muncullah keberanian Rasulullah yang tidak ada bandingnya. Rasulullah tampil ke depan kaum kafirin dengan menyambuk keledainya sambil berteriak, "Aku adalah nabi yang benar, tidak berdusta. Akulah putra Abdul Muthalib." Abu Sufyan bin Harits kemudian memegang tali keledainya, dan Sayyidina Abbas pun dengan kendaraannya. Keduanya membantu Rasulullah agar keledai tetap terkendali. Kemudian Rasulullah turun dari keledainya dengan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah pertolonganmu." Rasulullah meminta pamannya, yaitu Abbas, yang memiliki suara lantang, untuk berteriak kepada semua para sahabat dan tentara Islam yang mundur. Lalu Sayyidina Abbas berteriak, "Di manakah dia para sahabat setia?" Demi Allah, ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka balik ke depan bagaikan kembalinya seekor lembu yang marah.
Maka mereka semua menjawab, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ada juga orang yang mencoba balik menuju Rasulullah dengan untanya. Namun, ontanya sudah tidak berdaya karena sesak. Maka ditinggalkan saja tunggangan itu dengan mengambil pedang dan perisai. Kemudian melesat menuju ke arah teriakan suara. Setelah berkumpul 100 orang, kemudian mulailah mereka maju untuk menghadapi perlawanan musuh dan terjun dalam peperangan dengan semangat bergelora. Kemudian terdengar teriakan membahana, khusus ditujukan kepada golongan Ansor, lebih khusus lagi kepada golongan Bani Harith bin Khazraj. Dengan demikian, kelompok-kelompok Islam mulai tampil ke medan pertempuran lagi, sampai situasi medan pertempuran pulih kembali. Kini, kedua belah pihak saling menyerang pihak lawannya. Rasulullah melihat ke arah medan pertempuran, nampak begitu sengit dan dahsyat. Masing-masing pihak ingin segera memenangkan pertempuran. Rasulullah bersabda, "Kini peperangan memuncak." Kemudian Rasulullah mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil bersabda, "Buta mata kalian." Dengan izin Allah, setiap mata tentara musuh terkena lontaran pasir Rasulullah, sehingga membuat mereka kalang kabut dan mundur. Tidak beberapa lama setelah Rasulullah melemparkan pasir ke muka tentara musuh, tampaklah kekalahan mereka. Dari pihak Tsaqif, 70 orang tentara terbunuh. Dengan demikian, kaum muslimin memenangkan peperangan dan memperoleh harta rampasan dan peralatan senjata musuh, termasuk kaum wanitanya, menjadi tawanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tercerai-berai." Quran Surat At-Taubah ayat 25. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 26. Sebagian musuh yang kalah melarikan diri ke Taif. Kelompok lain lari ke Nakhlah, sebagian lagi lari ke Autas. Rasulullah segera mengirim 1 unit pemburu yang dipimpin oleh Abu Amir Asy'ari. Di sana terjadi pertempuran seru di antara mereka. Di sekitar perkemahan mereka, akhirnya suku musyrikin harus mengakui keunggulan pasukan Islam. Akan tetapi, dalam pertempuran ini, Abu Amir Asy'ari harus mengalami syahid. Sekelompok tentara Islam yang lain memburu kelompok musyrikin yang lari ke Nakhlah, dan pertempuran seru terjadi secara sporadis. Tentara Islam akhirnya memenangkan setiap pertempuran. Duraid bin Samah akhirnya juga terbunuh, dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi. Sedang kelompok yang lain lari ke Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memburunya, dan di akhir pengejarannya memperoleh rampasan-rampasan perang yang sangat banyak. Saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang
dengan tercerai-berai. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentaranya yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 26. Mereka kemudian menyerang dengan manjanik dan tank. Tank ini berbentuk seperti rumah kura-kura yang besar. Para prajurit maju dan dengan sengaja berlindung di bawahnya untuk mengebor dinding. Namun, musuh yang cerdik menuangkan besi panas hingga tank itu terbakar. Pertempuran keras merebut benteng tidak berhasil. Rasulullah memakai cara lain. Beliau memerintahkan agar kebun kurma dan anggur di Thaif yang terkenal itu dibakar dan ditebang. Namun, karena pihak musuh memohon agar beliau tidak melakukan itu, Rasulullah pun membatalkan perintahnya. Beliau juga berkata kepada musuh, "Siapapun yang turun dari benteng dan datang ke sini, maka dia bebas." Maka 20 orang pun turun dan bergabung dengan pasukan muslimin. Dari merekalah Rasulullah mengetahui bahwa musuh mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk bertempur berbulan-bulan. Karena itu, beliau memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah bagi kemalangan orang-orang Bani Saqif di Thaif." Namun Rasulullah SAW yang bijak dan penyayang malah berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Syaqif dan berkahilah mereka." Karena pengepungan akan berlangsung lama, Naufal bin Muawiyah memberi saran kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mereka itu seperti serigala di dalam lubangnya. Apabila engkau terus menungguinya, tentu akhirnya engkau dapat mendapatkannya. Namun, ia pun tidak seberapa berbahayanya jika engkau tinggalkan." Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan kota Thaif. Di Ji'ronah, mereka berhenti untuk membagikan harta rampasan dan para tawanan perang. Di antara para tawanan, ada seorang wanita tua yang berkata kepada para sahabat, "Kamu tahu bahwa aku masih saudara susuan dengan pemimpin kamu itu?" Setengah tidak percaya, mereka membawa wanita itu ke hadapan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah segera mengenalinya, walaupun sudah begitu lama tidak bertemu dengan wanita itu. Dia adalah Syaimah binti Al-Harits, putri Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah. Rasulullah lalu segera menghamparkan jubahnya dan mempersilahkan Syaimah duduk di atasnya. Ketika beliau bertanya apakah dia ingin tinggal bersama beliau, Syaimah lebih memilih pulang kembali ke kabilahnya. Maka Rasulullah SAW pun membebaskan Syaimah. Setelah itu datanglah para utusan dari Bani Hawazin. Mereka meminta agar Rasulullah memulangkan harta, wanita, dan anak-anak yang tertawan. Rasulullah, di antara para tawanan itu terdapat juga bibi-bibimu dari pihak ayah dan ibu-ibu yang dulu pernah memeliharamu. Jika sekiranya kami menyusui Haris bin Abi Shimir atau Nu'man bin Al-Munzir, kemudian ia datang melihat keadaan kami seperti yang kami alami sekarang ini, tentu kami manfaatkan dan kami mintai belas kasihnya. Konon pula engkau yang sudah mendapat pengasuhan yang terbaik." Para utusan itu mengingatkan bahwa ketika kecil dulu Rasulullah pernah dirawat di lingkungan mereka. Hati Rasulullah yang penyayang amat terharu mendengarnya. Tahu berterima kasih
dan mengingat budi orang lain sudah menjadi bawaan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun bertanya, anak-anak dan istri-istri kamu ataukah harta kamu yang lebih kamu sukai? Mengembalikan istri-istri dan anak-anak kami, tentu itu lebih kami sukai. Di hadapan pasukannya, Rasulullah mengumumkan bahwa beliau dan keluarganya melepaskan anak-anak dan wanita-wanita Hawazin. Melihat itu, serentak para sahabat pun segera melepaskan para tawanan dengan berkata, "Apa yang ada pada kami serahkan kepada Rasulullah." Rasulullah akhirnya menaklukkan Taif dengan cara sederhana. Beliau menawarkan kepada Malik bin Auf untuk masuk Islam dan seluruh keluarga serta hartanya akan dikembalikan, ditambah 100 ekor unta. Akhirnya, pemimpin pasukan musuh di perang Hunain itu memeluk Islam, diikuti oleh kaumnya. Rampasan yang diperoleh kaum muslimin terdiri 6.000 orang tawanan, 24.000 ekor unta, lebih dari 40.000 ekor biri-biri, dan 4.000 uqiyah emas. Rasulullah memerintahkan agar rampasan perang ditempatkan di Ji'ronah dengan menunjuk Mas'ud bin Amru Ghafari sebagai penjaganya sampai selesai gerakan Ghuzwas atau invasi ke Taif. Setelah invasi ke Taif selesai, kemudian dilaksanakan pembagian rampasan perang, dibagikan sebagaimana dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Rasulullah mendahulukan mereka yang baru masuk Islam dalam pembagian harta rampasan perang. Hati mereka masih lemah dan perlu diikat lebih erat ke dalam Islam dengan cara yang cerdik dan bijaksana. 100 ekor unta diberikan kepada Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan bertanya, "Bagaimana dengan anakku Yazid? Lalu bagaimana pula dengan anakku Muawiyah?" Maka Rasulullah memberikan kepada Yazid dan Muawiyah masing-masing 100 ekor unta. Demikianlah begitu murah hatinya beliau, sampai orang-orang yang baru memeluk Islam itu mengurumuni beliau untuk meminta harta hingga Rasulullah terdesak ke sebuah pohon dan mantelnya yang terlepas pun diambil oleh orang. "Wahai saudara-saudara, kembalikanlah mantelku," sabda Rasulullah. "Demi diriku yang ada di tangannya, andaikan aku memiliki semua tanaman di Tihamah, tentu aku akan memberikannya kepada kalian, sehingga kalian tidak menyebut aku sebagai orang yang kikir, takut, dan dusta." Kemudian beliau berdiri di samping unta milik beliau dengan sebelah tangan memegang punuk unta. Beliau mengangkat sebiji gandum dan bersabda, "Wahai semua orang, demi Allah, aku tidak lagi menyisakan harta rampasan kalian, termasuk pula sebiji gandum ini, kecuali seperlimanya. Dan seperlimanya itu pun sudah kuserahkan kepada kalian." Keputusan Rasulullah untuk memberikan sejumlah besar harta kepada yang baru memeluk Islam sangatlah tepat. Karena tidak semua orang memeluk Islam dengan akalnya. Banyak orang di dunia ini perlu ditarik kepada kebenaran dengan perut dan nafsunya. Setelah itu, barulah beliau memanggil Sa'id bin Sabit yang bertugas membagi-bagikan sisa harta rampasan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Masing-masing mendapat 4 ekor unta dan 40 domba. Sedangkan para penunggang kuda masing-masing mendapatkan 12 ekor unta dan 120 domba. Jumlahnya tentu tidak seberapa dibandingkan dengan yang lain. Kebijakan Rasulullah ini pun mulanya tidak dipahami, sehingga ada segolongan sahabat yang kecewa. Kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin bersumber dari ketakwaan. Inilah janji Allah untuk orang bertakwa. Pertama, hidup berkah. Kedua, furqonan atau mampu memisahkan baik dan buruk. Yang ketiga, al-busyra, yaitu kegembiraan. Yang keempat, bersama Allah.
Yang kelima, dicintai Allah. Yang keenam, yusra atau diberikan kemudahan. Yang ketujuh, merajan atau diberikan jalan keluar dari kesulitan. Yang kedelapan, tidak sulit rizki. Yang kesembilan, mendapat ampunan Allah. Dan yang kesepuluh, hasanah khairon, yang mendapatkan kebaikan. Rasulullah mendengar para sahabat Ansor berbisik-bisik tentang kebijakannya. Bukankah Ansorlah yang bertempur gigih sehingga mereka membalikan keadaan menjadi kemenangan pada perang Hunain? Kemudian, mengapa orang lain yang justru melarikan diri dalam pertempuran tersebut yang menikmati hasilnya? Rasulullah telah bertemu dengan masyarakatnya sendiri. Demikian kata mereka. Maka Rasulullah SAW datang ke tempat Ansor berkumpul dan bertanya, "Saudara-saudara Ansor, aku mendengar bahwa ada peperangan kalian yang mengganjal terhadap aku. Bukankah dulu aku datang, sementara kalian dalam keadaan sesat? Bukankah kalian dulu itu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya, lalu juga menyatukan hati kalian?" Ansor menjawab, "Memang Allah dan Rasul-Nya juga yang lebih bermurah hati." Rasulullah bersabda, "Saudara-saudara Ansor, mengapa kalian tidak menjawab kata-kataku?" "Dengan apa kami harus menjawab ya Rasulullah? Segala kemurahan hati dan kebaikan itu ada pada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah bersabda, "Ya, sungguh demi Allah, kalau kamu mau, tentu kamu masih dapat mengatakan, 'Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan orang, kamilah mempercayaimu. Engkau ditinggalkan orang, kamilah yang menolongmu. Engkau diusir, kamilah yang memberimu tempat. Engkau dalam kesengsaraan, kamilah yang menghiburmu.' Saudara-saudara Ansor, masih adakah sekelumit juga rasa keduniaan itu dalam hatimu terhadap harta itu? Aku telah mengambil hati satu golongan kaum supaya mereka menerima Islam. Sedang terhadap keislamanmu, aku sudah percaya. Tidakkah kamu rela, saudara-saudara Ansor, apabila orang-orang itu pergi membawa kambing, membawa unta, dan kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu? Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, kalau tidak karena hijrah, tentu aku termasuk orang Ansor. Jika orang menempuh satu jalan ke celah gunung dan Ansor menempuh jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan Ansor. Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak dan cucu-cucu Ansor." Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sebenarnya perumpamaan sahabat yang baik dan buruk itu bagaikan pembawa parfum dan peniup api. Maka pembawa parfum ada kalanya memberi engkau, atau engkau memberinya, atau engkau mendapat bau harum darinya. Adapun yang membawa api, jika ada yang membakar pakaianmu, maka engkau akan mendapatkan bau busuknya." Kata-kata itu diucapkan Rasulullah dengan penuh harap, penuh cinta, dan penuh sayang kepada mereka yang pernah berjanji setia kepada beliau. Rasa harum menyesak di dalam dada semuanya, sehingga seluruh orang Ansor menangis sambil berkata, "Kami rela dengan Rasulullah sebagai bagian kami." Setelah itu, Rasulullah kembali ke Mekah untuk berumroh. Dan selesai berumroh, Rasulullah menunjuk Attab bin Asid dan Mu'ad bin Jabal untuk mengajar orang-orang memperdalam Al-Quran dan menjalankan ajaran agama. Kemudian Rasulullah pun kembali ke Madinah. Perjuangan Rasulullah SAW tidak berhenti di Fatu Mekah. Islam bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga ujian keimanan. Di Perang Hunain, kita belajar bahwa jumlah dan kekuatan bukan jaminan kemenangan. Hanya tawakal kepada Allah yang bisa menyelamatkan. Dari Perang Taif, kita juga belajar bahwa kesabaran lebih tajam dari pedang.
bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan kota, tapi membuka hati manusia. Dan semua ini bukan demi dunia, tapi agar kita hari ini bisa mengenal Islam, bisa bersujud dalam damai. Sampai akhir hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memikirkan kita, umati, umati, umati. Maka, sudahkah kita menjaga warisan perjuangannya? Sudahkah kita mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita? Itu adalah dari kelemahan kami. Semoga Allah mengampuni dan membimbing kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.